Hubungan yang baik bukanlah hubungan yang tanpa masalah, bukan tanpa pertengkaran atau tanpa keegoisan. Disadari atau tidak, semua manusia itu egois. Namun, hubungan baik sesungguhnya hanyalah hubungan yang masih bisa saling mengimbangi, saling belajar terus-menerus. Jika suatu ketika terjadi pertengkaran kecil, di saat yang lain akan ada hal yang mencairkan suasana beku dalam dada. Meskipun masalah datang, kamu dan dia selalu berusaha mencari penyelesaiannya bersama. Bukan dia saja yang ingin masalah usai, atau bukan kamu saja yang berusaha melerai, tetapi semua benar-benar diperjuangkan bersama. Pahit dan manis dalam menjalani asmara adalah hal yang biasa. Namun jika menikmati pahit dan manisnya sendiri saja, artinya semua itu bukan lagi hubungan asmara berdua namanya. Kalau ternyata dia tidak nyaman lagi dengan suasana yang ada, tidak menikmati lagi hal-hal yang terjadi bersama, bahkan sering merasa hampa meski saat keadaan yang seharusnya bahagia. Saat demikian terjadi, mungkin saja dia memang sudah tidak lagi merasakan perasaan yang sama dengan apa yang kamu rasa. Dia sudah tidak punya tujuan yang sama dengan tujuanmu. Dia hanya bertahan karena kamu enggan melepaskan, karena merasa hubungan yang dijalani sudah terlalu lama, hanya sebatas sayang jika harus berakhir, bukan lagi karena sayang dari hati. Dan kamu terus memaksakan dia yang sama sekali tidak ingin mencoba jatuh hati lagi. Dia yang sebenarnya tidak mau lagi mencintaimu, sudah tak sepenuh hati memperjuangkan apa yang pernah ia percaya bersamamu. Rasa itu tidak lagi sama. Semuanya sudah terasa tak berguna. Kamu terus saja bersikeras tidak mau menerima jika dia melepaskanmu. Akhirnya, dengan hati yang tak utuh, dia tetap berada di sampingmu. Keadaan seperti itu terjadi di antara kamu dan dia memang bukan karena orang lain. Tidak ada orang lain sama sekali. Dia hanya merasa kamu bukanlah orang yang dia cari. Kamu bukan orang yang dia butuhkan. Dan sungguh dia tidak mau belajar menerima, tetapi tak pernah benar-benar bisa pergi. Entah dengan cara apa, yang jelas dia selalu saja terikat saat ingin melangkahkan kaki. Dia tipe orang yang tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Sebab itu, ia tak pernah benar-benar pergi. Karena kamu terus bersikeras, karena kamu tak pernah membiarkan dia memilih bebas. Padahal, hati terdalammu juga merasa dia sudah sangat berbeda. Dia sudah menjadi orang lain dan sikap yang asing. Kamu tidak ingin melepasnya karena kamu takut memulai lagi hubungan baru, takut mengenali lagi perasaan orang lain. Bagimu, semua itu tidak mudah, dan kamu memilih memaksakan diri bertahan dalam keadaan penuh kehampaan. Kamu tidak berani melepaskannya. Padahal, dalam hidup ini tidak semua hal bisa dipertahankan. Tidak semua hal harus dipertahankan jika memang sudah seharusnya usai. Tidak ada lagi perasaan yang bisa tumbuh. Bahkan setelah dipaksakan rasanya tidak akan lagi sama. Hanya akan ada hampa. Maka tanamkanlah dalam hati, kuatkan diri, usaikanlah. Pahamilah dengan sungguh, kalau dengan melepasmu dia bisa kembali bahagia, biarkanlah dia pergi. Sebab denganmu mungkin dia tak pernah benar-benar merasa dimiliki. Dia hanya merasa diikat. Dia tidak lagi merasakan kasih sayang hangat seperti yang dia harapkan. Meski kamu berusaha memberi dengan penuh kesungguhan, ia tak lagi merasa terhangatkan. Terimalah dengan lapang. Kalau dengan melepasmu, dia bisa kembali tersenyum. Biarkanlah dia berlalu. Sebab denganmu,
mungkin yang dia dapatkan hanyalah rasa pilu. Biarlah ia kembali terbang mengembara, menemukan apa yang benar-benar dia cari. Barangkali denganmu hanyalah sebatas pelengkap kisah hidup yang dia lalui. Bukankah pada beberapa hal, manusia hanya dijadikan tempat untuk persinggahan? Dan kini saatnya dia pergi. Maka, berilah kesempatan baginya untuk melebarkan sayap. Apa gunanya kamu terus memaksa tubuhnya untuk tetap tinggal, sementara pikiran dan perasaannya sudah melayang kemana-mana?